Hari itu, rumah benar-benar sepi. Istriku sedang mengantar anak ke rumah orang tuanya sejak pagi, sementara aku memilih tinggal karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tidak ada suara televisi, tidak ada aktivitas dapur, hanya aku dan rumah yang terasa lebih luas dari biasanya. Aku tidak menyangka siapapun akan datang, apalagi keluarga. Maka ketika bel berbunyi menjelang siang, aku sempat ragu membukanya. Tapi begitu kulihat dari balik pintu, berdirilah Dina, kakak iparku. Ia tersenyum tipis, membawa tas kecil dengan ekspresi yang terlihat santai seolah kunjungannya sudah direncanakan sejak lama. Katanya, ia hanya ingin mengambil beberapa barang milik istriku yang tertinggal, sekalian mampir karena kebetulan lewat. Tidak ada yang aneh dari alasannya. Aku mempersilakannya masuk, berusaha bersikap biasa saja. Dina bukan orang asing. Kami sering bertemu di acara keluarga, bercakap seperlunya. Tidak pernah ada kedekatan khusus. Namun, suasana rumah yang kosong membuat segalanya terasa berbeda. Kami duduk di ruang tengah. Ia membuka tasnya, bercerita sedikit tentang perjalanan, tentang urusan keluarga yang membuatnya mondar-mandir belakangan ini. Aku mendengarkan sambil sesekali menanggapi, tapi pikiranku tidak sepenuhnya fokus. Ada perasaan canggung yang sulit dijelaskan, bukan karena siapa dia, tapi karena kami berdua sadar tidak ada orang lain di rumah itu. Dina memperhatikan sekeliling rumah, lalu bertanya di mana istriku. Saat ku bilang rumah sedang kosong, ia mengangguk pelan. Tidak ada komentar berlebihan, tapi dari caranya menarik napas, aku tahu ia juga menyadari situasi itu. Rumah yang biasanya ramai oleh suara keluarga, kini hanya diisi 2 orang, dengan hubungan yang seharusnya jelas batasnya. Ia bangkit untuk mengambil barang di kamar, sementara aku tetap di ruang tengah. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa ini hanyalah kunjungan singkat. Tapi semakin lama, waktu terasa berjalan lebih lambat. Setiap langkahnya terdengar jelas di rumah yang sunyi. Ketika Dina kembali ke ruang tengah, ia tidak langsung pamit. Ia duduk lagi, lebih dekat dari sebelumnya, lalu mulai membuka percakapan yang arahnya perlahan berubah. Bukan kata-katanya yang aneh, melainkan nada dan caranya memandang, seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan tapi belum berani diucapkan. Dan disitulah aku mulai sadar, kunjungan ini mungkin tidak sesederhana mengambil barang lalu pulang. Percakapan kami berlanjut dengan hal-hal ringan. Dina menanyakan kabar pekerjaanku, rutinitas harian, dan sesekali menyelipkan cerita tentang rumah tangganya sendiri. Aku menjawab seperlunya, berusaha menjaga nada tetap wajar. Namun semakin lama kami duduk berhadapan, aku merasakan perubahan kecil dalam suasana. Bukan sesuatu yang jelas terlihat, tapi cukup terasa. Ia terlihat lebih terbuka dari biasanya. Cara bicaranya lebih santai, tatapannya lebih lama. Ia tertawa kecil di beberapa bagian cerita yang sebenarnya tidak terlalu lucu. Aku ikut tersenyum, tapi dalam hati mulai muncul kesadaran bahwa situasi ini tidak ideal. Rumah sepi, waktu berjalan, dan jarak yang terlalu mudah dipersempit oleh kenyamanan sesaat. Dina lalu berdiri dan berjalan ke jendela, melihat keluar sebentar. Ia berkata, rumah ini terasa tenang sekali saat kosong. Aku mengangguk, membenarkan ucapannya. Tapi kata tenang itu terdengar berbeda ketika diucapkan olehnya, seolah menyimpan makna lain yang tidak ia jelaskan. Ia kembali duduk, kali ini sedikit menyamping, tidak lagi tepat berhadapan. Tangannya memainkan ujung tas, lalu berhenti. Ia menarik napas panjang sebelum berbicara lagi. Katanya, akhir-akhir ini ia sering merasa lelah dengan banyak hal. Bukan lelah fisik, tapi lelah menghadapi rutinitas dan tuntutan yang datang bersamaan. Aku mendengarkan. Sebagai keluarga, wajar rasanya memberi perhatian. Tapi di saat yang sama, aku sadar betapa tipisnya batas antara mendengarkan dan terlibat terlalu jauh. Aku menanggapi dengan kalimat aman, berusaha tidak memberi ruang pada tafsir yang salah. Namun Dina tampak tidak sepenuhnya puas. Ia menatapku,
lalu bertanya apakah aku pernah merasa sendirian meski sudah berkeluarga. Pertanyaan itu membuatku terdiam sejenak. Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena aku tahu topik ini bisa dengan mudah membawa kami ke arah yang tidak seharusnya. Aku menjawab singkat, jujur, tapi tidak membuka ruang lebih. Dina mengangguk, seolah memahami, tapi ekspresinya menunjukkan bahwa ia berharap lebih. Keheningan kembali muncul, kali ini lebih berat. Aku bisa merasakan detak jantungku sendiri, dan untuk pertama kalinya aku mulai memikirkan bagaimana caranya mengakhiri kunjungan ini dengan baik. Sebelum aku sempat mengatakan apapun, Dina berbicara lagi. Nada suaranya lebih pelan, lebih serius. Ia berkata, ada hal yang sejak tadi ingin ia sampaikan, tapi ia ragu apakah ini waktu dan tempat yang tepat. Kalimat itu menggantung di udara, membuat suasana semakin tegang. Dan disitulah aku sadar, percakapan ini sudah berada di persimpangan. Apapun yang ia katakan setelah ini akan menentukan bagaimana hubungan kami berjalan selanjutnya, dan apakah aku mampu menjaga kepercayaan yang selama ini ada. Dina menatapku cukup lama sebelum akhirnya bicara. Tidak terburu-buru, tidak juga berputar-putar. Ia berkata bahwa ia sebenarnya tidak berniat datang terlalu lama, tapi suasana rumah yang sepi membuatnya merasa lebih berani untuk jujur. Jujur tentang pikirannya yang belakangan sering kacau dan perasaannya yang sulit ia pahami sendiri. Aku menelan ludah. Cara ia menyampaikan itu tidak terdengar menggoda, justru terasa rapuh. Ia tidak menyebut perasaan tertentu, tidak pula mengarah ke hal yang melanggar batas secara terang-terangan. Tapi nada suaranya cukup untuk membuatku sadar bahwa ini bukan lagi obrolan keluarga biasa. Ia berkata bahwa menjadi kakak, menjadi istri, menjadi bagian dari keluarga besar sering membuatnya lupa pada dirinya sendiri. Ia lelah selalu terlihat kuat, dan entah kenapa hari itu di rumah yang kosong, ia merasa ingin didengar tanpa dihakimi. Aku mengangguk pelan. Aku paham perasaan lelah itu. Tapi di saat yang sama, pikiranku dipenuhi satu hal. Posisi kami. Aku suami dari adiknya. Ia kakak ipar yang seharusnya menjadi bagian dari batas yang paling jelas. Keheningan kembali muncul. Dina menunduk, lalu tersenyum kecil, senyum yang lebih mirip usaha menenangkan diri. Ia berkata, mungkin ia hanya terlalu banyak bicara. Mungkin suasana rumah kosong membuatnya terbawa perasaan. Ia lalu meminta maaf jika kata-katanya terasa tidak pantas. Permintaan maaf itu justru membuat situasi semakin berat. Aku tahu, inilah titik klimaksnya. Aku bisa saja membiarkan percakapan itu menggantung atau memilih jalan aman dengan menegaskan batas. Pilihanku di detik itu akan menentukan apakah semua ini berhenti sebagai obrolan jujur atau berubah menjadi masalah yang lebih besar. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan nada setenang mungkin. Aku bilang bahwa aku menghargai kejujurannya, tapi ada hal-hal yang harus tetap dijaga, bahwa kami adalah keluarga, dan kepercayaan itu tidak boleh rusak hanya karena situasi sesaat. Dina terdiam. Wajahnya sulit dibaca. Beberapa detik terasa panjang, lalu ia mengangguk pelan. Tidak ada drama, tidak ada kemarahan. Hanya penerimaan yang bercampur dengan sedikit rasa kecewa yang tidak ia ucapkan. Saat itulah aku tahu, ketegangan ini tidak akan berlanjut ke arah yang salah. Tapi bekasnya akan tetap ada, menjadi pengingat bahwa satu momen di rumah yang sepi bisa menguji prinsip dengan cara yang paling tidak terduga. Setelah percakapan itu, suasana rumah terasa lebih tenang, meski tidak sepenuhnya kembali seperti semula. Dina berdiri, merapikan tasnya, lalu berkata, ia sebaiknya pulang sebelum sore. Aku mengangguk, mengantarnya sampai pintu tanpa banyak bicara. Tidak ada jarak yang dipaksakan, tidak juga keakraban yang berlebihan. Hanya sikap saling mengerti bahwa ada hal yang sudah cukup dibicarakan dan ada hal lain yang memang seharusnya berhenti di situ. Sebelum pergi, Dina menatapku sejenak dan mengucapkan terima kasih karena sudah mau mendengarkan tanpa menghakimi.
Aku membalas dengan anggukan kecil. Tidak ada janji, tidak ada kesepakatan aneh. Hanya kejelasan, dan itu sudah lebih dari cukup. Setelah pintu tertutup, aku berdiri beberapa saat di ruang tengah. Rumah kembali sepi, tapi kali ini rasanya berbeda. Bukan sepi yang menekan, melainkan sepi yang memberi ruang untuk berpikir. Aku sadar betapa tipisnya garis antara empati dan keterlibatan, antara niat baik dan masalah yang bisa muncul jika batas tidak dijaga. Ketika istriku pulang sore itu, semuanya berjalan seperti biasa. Kami berbincang, tertawa, dan menjalani malam tanpa bayangan kejadian siang tadi. Aku tidak menceritakannya, bukan karena ingin menyembunyikan, tapi karena tidak semua hal perlu dibagi jika tidak membawa kebaikan. Yang penting, aku tahu apa yang harus dijaga. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Dina tidak sering datang lagi, dan jika bertemu di acara keluarga, sikap kami tetap wajar. Tidak ada kecanggungan yang berlebihan. Kejadian itu perlahan menjadi pengalaman yang tersimpan, bukan untuk diulang, tapi untuk diingat sebagai pelajaran. Dari hari itu, aku mengerti bahwa kepercayaan dalam keluarga bukan hanya soal kesetiaan besar, tapi juga tentang keputusan-keputusan kecil yang diambil saat tidak ada siapapun yang melihat. Tentang memilih bersikap benar, meski kesempatan untuk bersikap sebaliknya terbuka lebar. Akhir cerita dan pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah ini. Kadang situasi bisa menipu perasaan, tapi prinsip adalah penuntun. Menjaga batas bukan berarti dingin, melainkan bentuk tanggung jawab agar tidak ada hati yang terluka.